Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa dan penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul di acara kunjungan kerja Departemen Perempuan DPP FSPMI dengan tema Refreshing Course dan Sosialisasi GBV atau Kekerasan Berbasis Gender di Kantor Sekretariat Bersama KC Mojokerto. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat tim Departemen Perempuan DPP FSPMI, kepada yang terhormat perwakilan DPW Jawa Timur Pak Jazuli, Pak Pujianto, kemudian yang terhormat Departemen Perempuan Bing Eka, kemudian yang terhormat perwakilan PC dan KC se-Jawa Timur, dan tim pemateri dari Lembaga Safi Mira WCC. Tim perwakilan PC dan KC se-Jawa Timur dari Mojokerto, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Tuban, Probolinggo, dan Jember. Pada kesempatan ini, kita akan mengetahui lebih banyak mengenai kekerasan berbasis gender bersama para ahli di bidangnya untuk memperluas wawasan dan untuk disaringkan ke unit kerja masing-masing. Sosialisasi ini ditunjukkan ke kita agar kita tidak lagi takut untuk menginformasikan, untuk bersuara terkait dengan kekerasan. Acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah
Jawa Timur, ya mudah-mudahan ini nanti di Jawa Timur lebih lebih mantap dari provinsi yang lainnya ya. Saya berharap itu karena Jawa Timur ini nomor 2 selain Bekasi ya, nomor 2 dari Bekasi. Tetapi kawan-kawan Jawa Timur, saya bangga, intinya kawan selamat datang, kawan-kawan yang peserta yang baru datang. Kalau nggak ada kursinya, oh ada, oke, ada ya. Di sini Mbak, kalau nggak ada kursinya sini dulu sementara, enggak apa-apa ya. Jadi gitu, mohon maaf ya, saya selaku panitia sekaligus mewakili kawan-kawan Departemen Perempuan, ya memang seperti ini. Perempuan kalau diajak berkumpul itu paling seneng. Karena apa? Kita akan leluasa untuk berdiskusi, apapun itu bentuknya. Ya, diskusi kita hari ini sangat menarik, apalagi ada Ibu Siti yang akan memberikan materi yang cukup lumayan bagus setelah saya baca di latar belakangnya itu, sehingga ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita semua untuk merubah. Kalau kemarin kita hanya berdiam diri di perusahaan, bekerja dan aktif di kegiatan PUK, maka hari ini bangunlah semangat kawan-kawanku semuanya, kawan-kawan pekerja perempuan, bahwa kehadiran Anda adalah untuk merubah kebijakan yang ada di negara kita, bukan hanya di tingkat perusahaan. Untuk itu enggak usah panjang lebar karena waktunya, soalnya nyekel mic biasanya lali ya. Karena kecanduan ya, ini sebelah saya ini ya, beliau ini guru saya yang mengajarkan saya berjam-jam betah pegang mic, ya beliau ini ya begitu. Sampai sekarang beliau ini adalah guru saya. Dan teman-teman kalau mau jadi seorang pemimpin yang luar biasa, lebih dari saya, belajar sama beliau ya, belajar sama beliau. Karena semangatnya beliau ini usianya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya kalah itu yang muda-muda itu. Aplaus dulu buat Pak Pujianto, panjang umur, sehat selalu. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf kawan-kawan apabila dalam penyajian tempat atau yang lainnya kurang berkenan, mohon dimaafkan karena keterbatasan kita dari kawan-kawan Departemen Perempuan, juga Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Mojokerto yang bisa menyiapkan kantor seindah ini. Anggap saja ini di sebuah hotel ya, anggap saja ini di sebuah hotel, karena hari ini kita melaksanakan pertemuan atau diskusi khusus untuk perempuan FSPMI Jawa Timur. Dan mudah-mudahan dari pertemuan hari ini ke depan kita akan membangun kaderisasi untuk organisasi lebih baik melalui kawan-kawan perempuan FSPMI Jawa Timur. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bing Eka atas sambutan dan penyambutan kita yang luar biasa ini. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh sambutan kepada guru besar kita, kepada Pak Pujianto, dipersilahkan. Tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang beragama selain Islam, saya ucapkan selamat pagi, selamat sejahtera. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kehormatan bagi DPW SPMI Jawa Timur. Kalau saya berdiri sekarang ini, saya mengingatkan sejarah itu tidak boleh dilupakan. 2001, 2002 Mbak Nani bersama saya membangun FSPMI lewat one day meeting. Kemudian sampai yang namanya pendidikan gender di Hotel Pelangi Batu Malang pertama itu diisi laki-laki, karena perempuannya hanya ada 3, dari KDI tempat saya 1, kemudian dari Sinarmas 1, dari HP Metal 1. Jadi nanti sedikit saya sentil biar tadi yang dikatakan Mbak Eka, sejarah ini penting sekali kawan-kawan. Kita bersama Mbak Nani, selamat datang kawan-kawan DPP yang gigih memperjuangkan kelas gender, kemudian undang-undang yang sekarang sedang diperjuangkan, kesamaan hak
tentang undang-undang gender kan biarlah apa itu perempuan itu udah ngane ngoyo terus ya. Ini peran perempuan ini sangat penting sekali. Kalau bicara soal pengembangan Jawa Timur tidak lepas dari peran seorang perempuan yang namanya Mbak Nani. Mbak Nani itu dengan saya itu runjung-runjung ya, mulai belum keluarga sampai sekarang punya anak. Bangun Jawa Timur mulai 2001, bagaimana supaya ada cita-cita ada perempuan di FSPM ini yang mau. Belum ketemu Mbak Eka baru PHK itu tahun 2008 baru ikut saya ya. Di sebelumnya tidak ada, hanya Kyungdong itu laki-laki mayoritas. Kalau sekarang udah 55% perempuan, masuknya JAI dan SAI 2009, ditambah kawan-kawan ATI, sekarang teman-teman KOT itu perempuannya sudah besar sekali. Cuma yang dikatakan Mbak Eka, ini mbak-mbak yang dari Jakarta, supaya tahu nanti kalau nikah hilang, inilah yang perlu disayangkan. Bagaimana supaya, karena perempuan ini penting sekali loh, kekuatan saya aksi di Jawa Timur itu sampai kita punya nama itu karena kehadiran kawan-kawan SAI dan JAI bergabung. 2009 kawan-kawan hadir, 2010 tak ajak longmat dari Waru sampai ke masjid apa itu Al-Falah, itu sudah tutup jalan raya itu kita dihitung, bukan langsung jadi provokator ya, itu karena kawan-kawan perempuan. Perjuangan kawan-kawan tahun 2009 memperjuangkan PT Dok Perkapalan Surabaya, yang disaduki itu anak buah saya yang ada di selondong tangan itu ya, Mbak Kaning, 2 orang itu masuk rumah sakit disaduki lawan anjing juga, lawan polisi. Itu kita tutup itu jalan Kejaksaan Negeri Surabaya. Saya perjuangan ini teman-teman perempuan yang di depan. Kita menutup ya, perusahaan Alfakasia itu mayoritas ibu-ibu perempuan. Karena putusan Mahkamah Agung tidak dijalankan, maka tak eksekusi. Caranya apa? Belum hadir Mbak Eka, tak pimpin nutup perusahaan. Ini perempuan-perempuan di depan. Silakan tembak itu, mau ditembak itu. Ya kalau tahu selontung tangan almarhum Mas Kamim 2006, tak ajak nutup selontung tangan itu, ya, karena sudah dilelang. Itu juga perempuan di depan, mau ditembak, tembak saja. Tembak saya kalau mau nembak ibu-ibu ini. Kalau ibumu bagaimana? Langsung Polres 2 truk itu pulang. Ini ibumu ini, saya siap mati demi orang tua-tua ini. Jahat pengusaha ini. Mereka bekerja bertahun-tahun dibuang, dipailitkan. Saya gitu kan. Sepanjang saya berjuang itu didampingi teman-teman perempuan yang gigih. HP Metal. Mulai 2003 di PHK sampai 2007 baru selesai. Barulah datanglah Mbak Eka. Betapa susahnya mencari kader perempuan. Ada langsung disikat. Elektro semuanya perempuan karena kuatnya. Yang namanya Sri Asih itu kasusnya sampai Mahkamah Agung, perusahaan tutup. Saking kuatnya perjuangan, tidak ada militan anggota kalau tidak perempuan. Laki-laki itu untuk itulah saya bekerja sama dengan LBH Surabaya 2006 itu sampai sekarang. Kalau ada perempuan yang dipidanakan sekarang kasus Mbak Dwi, jaminan saya pribadi Mbak. Bukan anggota kita Mbak Dwi itu memperjuangkan upahnya di bawah UMK, disampaikan ke Polda, di Polda di Maeno karena tidak punya uang. Akhirnya di SP3 dianggap ini perusahaan kecil, tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan besar, jadi boleh tidak UMK. Sekarang kepolisian sampai kejaksaan ditahan. Langsung kita demo, saya di depan itu. Setelah kita tahu, waduh nek ono Pujianto nek ngarep pikir ruwet iki ya. Akhirnya Pak Kajari, sudahlah kita Pak Puji jangan, sempat bentrok kan itu teman-teman Garda Metal itu. Ya, pagernya sudah roboh. Itu contoh. Jadi kita sampai sekarang intent memperjuangkan kawan-kawan perempuan itu karena pejuang yang tangguh itu pejuang perempuan. Yang tangguh. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada? Setelah Mbak Eka harapan kita, Mbak Eka kena kasus Mbak. Baru gabung ke kita langsung dikriminalisasi. Karena tak ajak sejarahnya perusahaan tidak ada pensiun. Kalau sudah masuk ke pensiun, ditukarno keponakane, anake. Jadi tidak ada pensiun. Mbak Eka ini gebrak pertama perusahaannya sekitar 4.000 karyawan, 2 perusahaan itu dirobak oleh seorang Eka. Dilaporno Mbak Eka, pemalsuan, surat dokter. Masuk gak salah ya masuk aja, wong rumah yang namanya Polres itu AC-nya dari perusahaan semua kok. Suapan itu, kasusnya Mbak Eka. Anehnya itu sama-sama terdakwa, saya sama Jajuli terdakwa di
Pengadilan Negeri Pasuruan, Mbak Eka terdakwa di PN Mojokerto. Setelah saya dampingi, saya juga terdakwa tapi juga pengacara dampingi. Wih, ndak karu-karuan itu. Mbok satu saya kayak apa? Disinilah seorang Eka yang dari buruh pabrik yang merubah sekarang ini sampai hari ini yang namanya Kurnia Anggun itu sudah ada pensiun. Yang kedua, karena perubahan seorang Eka saat itu ya, yang tidak ada serikat jadi ada serikat 3. Sampai jerakannya Mbak Eka itu, Pak Puji saya ini sudah tua. Saya diajak di rumah makan Juliana, diajak ketemu. Sudah Pak Puji jadi konsultan saya ya. Anak saya sekolah di Amerika, Pak Puji 10 juta tiap bulan. Sudahlah Pak Puji diam saja. Jadi uang bungkam itu 10 juta. Jadi sama dengan HP metal, tapi besar smelting. Smelting itu kalau mau saya saat itu 2010 sampai 2011 itu PUK-nya siap, tapi Bung Ardian sama Bung Agung enggak siap. 150 juta tiap bulan. Konsultan saja. Ini pilihan hidup kawan-kawan. Kenapa sampai saya setua ini 60 tahun, saya tetap masih ada di gerakan buruh. Harapan kita apa? Mbok yo menungso iku nek kacang ojo lali karo kulite. Aku biyen sekolah pengacara iku urunan, Mbak. Sing nukono seragam urunane Mbak Eka, sing daftarno iku Pasuruan. Ya, daftar ulang itu Sidoarjo sama Jakarta. Apa ndak bisa? Sponsor itu sudah banyak yang menyekolahkan kok. Kenapa saya milih urunan? Nek Pujianto Dasian iku cek eling, dasimu iku nasibe buruh. Itulah alhamdulillah iku sing ngecoli aku sampai hari ini. Kenapa saya tidak tertarik menjadi konsultan pengusaha? Kawan-kawan, rupanya ini pilihan hidup dan Bung Iqbal pun memanggil saya. Bagaimana Pak Puji, di Indonesia ini sudah kehilangan orang pinter-pinter setelah jadi pengacara hilang, jadi pengacara hilang. Itu pilihan hidup, Bung, tidak bisa dipaksa. Pilihan hidup kawan-kawan. Sampai juga nanti kalau kepingin aktif di organisasi pilihan hidup. Tapi insya Allah siapa yang menolong orang lain, memberikan jalan kemudahan bagi orang lain, maka akan dimudahkan. Ini keyakinan agama saya, jalannya ke surga. Ini yang tak yakini. Sampean jangan lupa nek wis aktif, ojo lupa karo sampean niku yang wedok, duwe anak, duwe bojo. Itu tok. Pesan saya hanya itu saja. Ternyata Mbak Eka kan baik-baik saja. Ya. Jadi kawan-kawan, harapan kita, anggota kita 55%. Setiap pendidikan saya minta, ayo teman-teman sai jai, ayo sing sekolah melok aku, sing melok lanang-lanang tok. Wong lanang gak patek komitmen. Wis dasian titik mulai ngerentengi wedokan ya sepurane ya. Lali PUK dhewe anggota dimusuhi, Mbak. Lah iki mulai tak olor-olor iki. Ganti. Kayak dasian wis mulai ngerentengi wong wedok. Ngene kate melok-melok Pujianto njaluk kasus pailit. Wah, sida rabi 5. Ya, lah kadung duwe akeh. Ya, jadi kawan-kawan, itu contoh. Jadi saya kepingin kader perempuan ini ada yang advokat. Karena apa? Ini penting sekali mayoritas anggota kita perempuan. Ayo, mumpung aku sik swidak, nek Gusti Allah kayak rukso, bisa 10 tahun lagi. Aku njaluk 20 tahun, tapi kan gak mungkin ya. Nek ndelok lah sik 60 ya. Nek niru Nabi kurang 3 tahun mati awak dhewe. Mulane kawan-kawan, ayo ilmu mumpung ada ini. Ayo ikut saya, teman-teman sidang. Tak ajak Pak Puji, gak bisa dispensasi. Sampai nek ngurus dispensasi gak akan bisa pernah maju. Kurbano itu, ayo PUK sing ganti bayar. Sampai saya sering marah-marah. Kok tak suruh sekolah, kok gak sekolah-sekolah sampai saiki. Wong duwe akeh, ayo ati sekolah. Iki jait tok yang jalan sama sai. Tapi jangan kecil hati teman-teman sai, meskipun ono sing lali karo kulite iku cek dihukum Gusti Allah dhewe. Aku dikongkon Jazuli selaku ketua, Pak Puji, tanggung jawab sampean niku. Iku harus sampean tegakkan iku. Mosok si SBMI kate gugat SBMI. Kan gak etis. Sudah tak didik moral. Untuk itu saya kemana-mana, aku gak ngajar hukum. Tak ajak didik moral saja. Wong ojo lali karo kulite lah, wong asale boru kok lali di sekolahno, dipinterno, dibandano sampai S2. Kok boru dipangan dhewe. Kualat gak barokah ilmu gak gitu. Sudahlah, gak akan barokah. Aku sampai tua mati urung maneh 2020 Pak kena Covid. Karena dongane kanca-kanca. Wis mati gak sombaan. Kena Covid 2 bulan ndak mau makan. Kok seurip.
Karena teman-teman masih mendoakan saya. Ilmu dulu segera itu. Kenapa setelah periode ini seharusnya setelah Haji Jazuli ini, Pak, ya apa iki Pak, terusan DPW, jangan dilepas sampai dulu, harus dipegang. Aku di belakang layar ae, wong tuwek kok. Tuwek gak perlu ono ngarep. Ini ketua, gak bisa hadir Mbak, ini berbarengan karena juga penyiapan sidang besok. Ya anak kula mboten aktif Pak Puji, ayo pok mel akeh ngono. Eman kan hukum. Rata-rata wis hukum, wis duwe anak lali, wis saras-sarasen. Eman itu ilmune. Itu disai teman saya kuliah 2 itu. Ya. Yang satu masih masih sendiri, enggak tahu sekarang di mana, wis komunikasi kurang. Kan tak ajak nang pengadilan 1 kali kasus sampai selesai, mulai bipartit sampai Mahkamah Agung, pinter sampean. Pidana tak ajak 1 kali selesai sampai vonis, ya sampai PT sampai Mahkamah Agung selesai. Ya. Sudah gratis. Paling ya aku iso ngekek mangan tok, kayak iso ngekek sangu tapi ini ya. Itu saja. Kadang-kadang enggak mangan DPW tekor kena partai buruh iki. Ya apa kena partai buruh wis gak ono operasional iki sampean. Jadi ngalah karena partai buruh. Ya mudah-mudahan kembalilah. Jadi kawan-kawan nggak perlu kecil hati dalam ini sudah 15 menit. Jadi pembukaan ini saya terima kasih ke kawan-kawan DP. Setelah nikah hilang. Harapan kita meskipun seperti Mbak Ana, aku mengketok Mbak Ana rodo rodo semangat aku. Jadi korban PHK Mbak. Perusahaannya wis diganti outsourcing ke wabe, SPMI wis gak arep gak dibuang. Ya harap aku nek ono demo ditekani kudu di demo Mbak Ana ya. Sampeyan semangat terus karena perjanjiannya nek pabrik gak tutup tetep digawe. Kok diingkari? Lah iku demo, solusine demo, ndak ono lane. Jadi kawan-kawan, saya berharap gerakan ini penting sekali, apalagi Omnibus Law. Sampean sudah gak iso berharap lagi jenenge hukum. Omnibus Law iku sembarang wis halal, ojo maneh pekerjaan gak halal. Tanah sampean kalau untuk kepentingan negara dikonsinyasi iku dititipno dibayar 10.000 sak meter halal. Rempang itu sudah bukti nyata, IKN bukti nyata, perampasan negara kepada haknya oleh negara itu ngerampas hak rakyat. Gak tambah dikei tambah dirampas. Iki jahat. Apa maneh sampean roh dhewe ndek TV 180 tahun. Dengan gerakan kalah. Ya, kita buktikan 2011 itu. Wis gak ngurus, yang penting bergerak. Dan sekarang ini saya harapan kita kembali kepada gerakan. Nek hukum kalah Mbak Eka. Jadi dimanapun, nek gak gerakan nek bisa menang. Kenapa? Mas Agus menang terus meskipun resiko ini mlebu penjara. Toh nanti jaminannya awak dhewe ndak masalah wis. Penjara metu 40 hari ya keluar tahan. Biasa itu perjuangan. Ya karena melawan Omnibus Law itu. Kita tunjukkan. Perusahaan hanya ganti karyawan tetap tok kok. Di mana-mana kan. Aku nangani kepailitan yang di DPP kemarin dipanggil Bung Riden, 500 anggota kita dibuang. Kalau tutup tidak apa-apa lah, kayak APEP diganti outsourcing, 4 perusahaan anggota SPMI diganti outsourcing semua. Yang mau kerja kembali melawan outsourcing silakan. Kurang ajar. Pabrik papat. APEP itu anggota kita semuanya. Jadi ini sudah budaya. Ultimatum. Aku dicak manganan karo jerakan sampean setiap mau puasa Mbak Jeragani direktur ngicak mangan kita. Bos, gak usah gawe pengacara, sampai Mahkamah Agung sampean kalah. Ya harus tak isin-isin detik ngono.
Kan kalah dia kasusnya. Pidana juga kalah Jai. Sudahlah gak usah. Kayak pengacara nomor 1 Jawa Timur. Kalah juga Jai. Kalah karo wong tuwek iki menek karena apa? Konco-konco 2 sip itu bersatu. Aku tinggal menek pager ae, lawan terus. Jangan sampai bekerja, sampai kawan-kawan dikerjakan. Kerja mana kan? Gak usah ngomong hukum, 66 orang. Lihat Ati, 26 orang. Wong SPMI nang kaji jajuli di sekolah no, di pinterno, sampai ono gek kelek, pinter. Dadi personale nang Ati. Pengurusku di PHK kabeh 26 loh. Ya kira Pujianto sing mudun. Ya, tak pimpin demo, saya tidak akan pernah hengkang dari Ati ini sampai pengurus kita dikerjakan kembali. Masih bengi tak welan, gak ngurus aku. Ya, kita siap mlebu penjara kok. Pimpinan kudu ngono. Tapi yo gak di penjara-penjara yo. Ya, cuma 1 kali tok ae. Ya, Mbak Eka sing gopo. Ya, krono Mbak Eka nangis ana njopo mbek orasi sakno ditokno rupane ya. Jadi kawan-kawan itu biasa. Kawan-kawan perempuan itu sekali lagi punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Tangan sampean loro tapi donya apa jare sampean. Tadi mulai disampaikan di pembukaan itu adalah kata-kata mutiara dari Arab. Ya. Kata-kata fasadat. Jadi bahasa Arab itu sampai kayak gitu. Jadi perempuan setelah perempuan saat itu diturunkan seturun-turunnya di Arab Saudi itu. Wong wedok ku cagake negara. Jare ini kata-kata mutiara itu. Wong ketika perempuan itu rusak, baik, maka baiklah semuanya negara itu. Tapi ketika perempuan rusak, rusaklah semuanya. Ojo ndelok seneke. Nek didelok senek TikTok, kaya-kaya wong wedok iku rusak, iso ae cuma pamer awak, tapi enggak kayak gitu. Saya melihat Mahatma Gandhi. Perempuan juga. Ya. Banyak sekali pimpinan-pimpinan kita perempuan ini ya, yang militan. Untuk itu kawan makan tok. Ya, sekolah maneh PUKE iki baru pendidikan itu di situ. Ya. Terus gak perlu teori sekolahan kari ku. Jadi ketika sampai menguasai lapangan, itu di kelas itu sudah menguasai. Jadi di mana SPM itu pasti dia menguasai kelas. Itu nek kuliah kayak gitu. Jadi itu kawan-kawan harapan saya pertemuan ini jangan kecil hati. Wis tak critakno peperangan mulai 2001 sing melawan kepolisian berani itu perempuan. Kasus do perkawalan kita menang menjadi tersangka itu perempuan semua di depan. Ya, semuanya kawan-kawan yang perempuan yang di depan. Nek wis koyo ngene. Mosok sampe kan wong lanang iku penggodone iku ya kalau kan enggak punya komitmen ya. Nek kelemes didik ngrentengi wedokan, koyo asu ya. Ya nek ngomong masih lanang ya nek niru koyo ngono ya asu sampean asu Pak puji asu ya bisa. Ya. Iku jenenge watak-watak anjing itu ya. Jadi kayak gitu seharusnya kan enggak. Ya kayak contoh lo pimpinan ya dienggerak-enggerak didik lah. Jadi wong pimpinan mau masuk kadhe padha. Wis di sekolahno, dipinterno. Mari anggota dhewe sing di apa iku dikai SP. Saya memberi contoh itu jangan sampai itu terulang. Jadi kawan-kawan ayo yang perempuan jangan loro, tapi masih anak 10 ngatasi. Coba wong lanang. Tangane loro gak mentas wis. Lain, itulah ibu seorang perempuan. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Pak Pujianto atas sambutan dan motivasinya yang menggugah sekali di pagi hari ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi dari Lembaga Safi Mira WCC kepada yang terhormat Bu Siti, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali bersama ibu-ibu semua atau mbak-mbak kayaknya dari Partai Buruh dari FSPMI. Oke. Ya, saya merinding banget tadi dengar marsnya. Oh, saya belum mengucap salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang non Muslim. Saya kenalan dulu. Saya Siti. Saya bingung nih mau di mana nih. Saya Siti dari Yayasan Safi Amira Sahabat Perempuan. Jadi kami berkedudukan di Surabaya. Sudah berdiri sejak 1997. Gitu. Dan saat ini sudah membantu kira-kira 1.600-an lah perempuan yang mengalami apa di sini. Ini saya Bapak. Ya, jadi ya saya ini agak keliru ya. Saya pikir saya akan bersama dengan teman-teman yang dari tindak lanjut Satgas yang tindak lanjut dari keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 88 tahun 2023. Itu kan sudah disepakati bahwa nanti perusahaan itu akan membentuk Satgas untuk kekerasan yang terjadi di tempat kerja. Tapi rupanya saya bertemu dengan orang-orang yang menurut saya lebih militan ya, untuk mungkin memiliki kepedulian terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Karena kalau Satgas mungkin dibentuknya karena ini istilahnya peraturan gitu. Tapi kalau ini inisiatif dari teman-teman semua gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi itu, apalagi tadi yang disampaikan Pak Budi ya, Pak Puji ya. Tadi memang benar bahwa perempuan itu yang paling militan juga, yang paling keras juga, yang perjuangannya mungkin tidak berhenti gitu ya, karena langsung berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, berhubungan dengan problem keluarga, dengan anak-anak gitu ya. Kalau laki-laki mungkin di PHK tidak memikirkan anak-anak, tidak bertemu dengan rengean anak-anak sehari-hari ya enggak, dan itu yang membuat kita menjadi istimewa gitu ya. Oke. Tapi saya jadi merasa, pertama saya iri dengan suaranya Bu Eka yang menggelegar gitu ya, karena oh gitu ya Bu, berarti perlu latihan nih saya nih ya, oke. Iya, menyemangati kita semua dan itu bagus banget gitu ya. Terus kemudian juga saya merinding dengar tadi Mars FSPMI yang luar biasa membangkitkan semangat untuk syair-syairnya ya. Oke. Saya merasa pengalaman saya jadi bukan apa-apa karena teman-teman tuh langsung berhadapan dengan oligarki ya. Langsung berhadapan dengan kelindan antara penguasa, pemerintahan dan perusahaan gitu ya. Itu jadi ya saya merasa kecil nih. Terus kita hari ini akan membahas tentang bagaimana kita bersinergi gitu ya, sebagai kelompok atau grup Satgas atau namanya apa Mbak ya? Posko. Jadi teman-teman juga
istilahnya nanti akan menerima pengaduan seperti kami juga di Safia Mira. Seperti kami dulu itu menerima pengaduan itu sebenarnya nggak terlalu disengaja, karena memang dari aktivis kami yang kebetulan itu adalah psikolog. Jadi yang datang itu adalah klien gitu ya, yang kemudian mereka membutuhkan advokasi lebih jauh. Ya, kemudian kami berpikir bahwa kita akan membentuk lembaga yang khusus seperti posko ini ya nantinya. Ya, saya akan mengawali pembicaraan ini dengan diskusi ini dengan setiap orang tidak boleh mendapatkan kekerasan. Jadi kalau setiap orang itu siapapun, ya, apakah dia perempuan, laki-laki, anak-anak, dia fisiknya gendut, fisiknya kurus, cantik, enggak cantik mungkin kata orang gitu ya, atau mereka yang mungkin muslim, bukan muslim, atau mereka yang mungkin pekerja, kemudian juga pemilik modal, siapapun enggak boleh mendapatkan kekerasan, dan itu dijamin dengan undang-undang. Itu ya. Next. Nah, ini alur penanganan. Jadi saya menempatkan ini yang pertama karena kita jadi tahu ya, ini nanti sebenarnya adalah tindak lanjut dari keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 88 tahun 2023, yaitu di setiap perusahaan itu akan ada Satgas, Satuan Tugas Internal, yang mengurusi pengaduan kekerasan atau kekerasan yang terjadi di perusahaan. Nah, nanti perusahaan akan bikin kayak gini, ada posko ya, posko juga ini. Nah, teman-teman mungkin ini nggak ada itunya ya, Oh, nggak ada pointers. Ke atas, Mas Yan. Ya, masih di atas. Nah, teman-teman mungkin akan bekerja di sini ya, menguatkan korban. Di sini. Jadi ini kan laporan ya. Karena apa? Korban kekerasan itu sulit buat melapor. Ya kan, apalagi nanti yang teman-teman hadapi, yang dihadapi adalah penguasa, artinya pemilik modal gitu ya, mungkin manajer yang hierarkinya itu bisa sangat jauh. Hierarki itu kayak jarak kuasa. Jadi relasi kuasa kalau istilahnya di dalam UU TPKS. Nah, itu. Nah, kekerasan itu banyak terjadi di tempat-tempat yang relasi kuasanya itu gede. Jadi antara pekerja dan pemilik modal atau manajer itu kan kita kayak nggak punya apa-apa gitu ya, powerless gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga kita itu kayak menganggap ada budaya yang mengatakan bahwa kekerasan itu aib. Menjadi korban kekerasan itu aib. Gitu. Jadi yang disalahkan itu bukan pelakunya, tapi justru korbannya. Kayak misalnya mungkin kamu terlalu ganjen sehingga orang laki-laki godain kamu gitu kan ya. Seperti itu. Jadi sama kayak misal shift kerja yang untuk yang malam itu hanya untuk laki-laki aja karena rentan terhadap kekerasan gitu ya. Jadi perempuan nggak boleh, padahal shift kerja malam itu kan upahnya mungkin berkali-kali lipat ya dibandingkan kerja. Nah, kenapa kok justru perempuan yang istilahnya itu berusaha mencegah supaya kekerasan itu terjadi, tapi bukan pada bagaimana orang itu tidak melakukan kekerasan. Itu. Ya. Makasih Bapak. Nah, nanti saya teruskan. Nah, nanti alurnya itu adalah teman-teman akan berhubungan dengan mungkin satgasnya yang di perusahaan itu. Nah, kemudian ada assessment. Jadi korbannya itu dipanggil oleh perusahaan untuk diinvestigasi lebih lanjut, kira-kira apa yang terjadi ya,
Yang perlu teman-teman siapkan adalah apa kejadiannya, siapa pelakunya, kapan waktunya, di mana, terus kemudian bagaimana, dan juga mungkin bukti-bukti. Tapi kalau untuk kasus kekerasan seksual, itu bukan kewajiban korban untuk menyiapkan bukti, karena kekerasan seksual biasanya kan terjadi di tempat-tempat tertutup, yang orang lain nggak ada saksi dan nggak ada buktinya kadang-kadang, gitu. Jadi kemudian menjadi apa istilahnya, kalau di Kepmenaker itu dikatakan asasnya adalah asas praduga tak bersalah. Memang KUHP-nya seperti itu. Tapi UU TPKS ini berbeda. UU TPKS mengatakan bahwa pembuktian itu menjadi beban pelaku. Karena korban itu biasanya nggak punya bukti, nggak ada saksi, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kemudian masuk ke penanganan dan hasil yang tentu saja nanti akan disampaikan pada kita. Nah, kita ini sebagai pendamping korban itu ada di mana? Bisa ada di mana? Ada di setiap proses ini, ya kan? Asalkan ada konsen, ada persetujuan dari korban, gitu. Dan juga peran kita sebagai pendamping itu dilindungi oleh undang-undang. Di PKDRT disebut peran pendamping. Terus kemudian di UU TPKS juga ada menyebutkan terkait pendamping. Terus kemudian di Perma nomor 3 tahun 2017 itu juga ada. Gitu. Berikutnya. Ya, ini adalah Satgas, kita lewati aja nanti karena teman-teman bisa membaca, karena ini yang di perusahaan ya. Tapi memberikan pendampingan kepada korban itu adalah juga tugas kita. Yang perlu kita tahu itu adalah berikutnya, hak korban. Ini ya UU TPKS ya, yang ini UU TPKS karena kebetulan PKDRT dan semuanya itu kita udah diperbaharui dengan UU TPKS ini. Hak korban ini adalah ini. Pertama, hak atas penanganan, kemudian hak atas pelindungan dan hak atas pemulihan. Hak atas penanganan itu apa? Korban itu berhak tahu apa saja, ya kan, informasi seluruh proses dan hasil penanganan. Jadi di awal itu mereka perlu tahu, kayak misal nanti prosesnya itu akan seperti ini. Kita lapor ke Satgas, kemudian dari Satgas korban akan dipanggil ya, menghadapi siapa saja, Satgas itu siapa aja yang ada di Satgas tersebut, gitu ya. Kalau nggak salah manajemen buruh sama perwakilan FSPI, gitu ya, perwakilan buruh, perwakilan serikat buruh, itu. Jadi manajemen, perwakilan serikat buruh sama pekerja. Kemudian dokumen hasil penanganan. Jadi apapun ya yang dikerjakan, nanti Satgas itu akan menuliskan di dalam dokumen yang itu juga berhak. Kemudian layanan hukum, penguatan psikologis, layanan kesehatan, ya, layanan fasilitas sesuai kebutuhan khusus kalau dia difabel, kalau dia apalagi ya, mungkin agama juga ya, mungkin ya, kayak misal ada beberapa orang yang misal nggak bersedia untuk bertemu dengan laki-laki misalnya kayak gitu ya, berarti nanti yang investigasi ya harusnya perempuan gitu. Terus kemudian penghapusan konten bermuatan seksual kalau memang nanti terbukti tidak bersalah. Nah, kemudian hak atas pelindungan, ya, apa saja nih pelindungan? Di mana aja nih shelternya ya? Kamu berhak dilindungin gitu ya. Gimana mengakses LPSK gitu ya? Layanan LPSK. Terus kemudian kerahasiaan identitas. Nah ini, pelapor itu tidak harus mengungkapkan identitasnya. Ini terjadi ketika misalnya kekerasan seksual. Karena kalau tahu identitasnya, misal
dia akan berisiko untuk diintimidasi misalnya. Gitu. Jadi dia berhak untuk tidak mengungkapkan. Di beberapa kasus di kekerasan seksual di perguruan tinggi misalnya, korban itu dirahasiakan. Jadi pelaku langsung dipanggil, dikatakan bahwa ada tuduhan begini, ada pelaporan seperti ini. Nah, gimana argumenmu untuk kemudian mengatakan bahwa itu memang gitu kan? Gitu. Jadi itu bisa memungkinkan kalau pelaku itu nggak tahu siapa yang melaporkan. Gitu. Jadi sangat mungkin. Terus kemudian sikap dan perilaku APH yang merendahkan korban. Nih kalau di UU TPKS itu ini dijamin perma. Nah kalau di UU TPKS itu kayak misalnya itu dianggap sebagai sesuatu aparat itu kayak semacam menghalang-halangi ini untuk dilaporkan atau yang mengusulkan damai dan sebagainya gitu ya. Itu dapat dilaporkan juga. Terus kemudian kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan dan akses politik. Ini biasanya yang sering ditakut-takutin yang diterima korban ya. Tuh. Jadi itu masuk ke dalam hak. Terus kemudian yang terakhir korban dan atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas TPPKS. Biasanya kalau kasusnya itu kekerasan seksual, maka korban itu kayak dianggap sebagai mencemarkan nama baik. Dan itu sering kali terjadi. Oke. Nah, kemudian hak atas pemulihan. Yang pertama rehabilitasi medis, jelas ini ya. Semua kebutuhan medis yang diderita oleh korban, ditanggung oleh korban itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Rehabilitasi mental itu juga hak. Kemudian sosial, terus kemudian pemberdayaan sosial. Jadi kayak misal mungkin ada beberapa korban kekerasan seksual itu yang kemudian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan karena kan malu, ya kan, biasanya seperti itu. Nah, maka pemerintah berkewajiban untuk memberdayakan dia juga, dia dapat semacam kayak akses pemberdayaan ekonomi misalnya kayak gitu ya. Tuh. Terus kemudian restitusi ini dari pelaku. Jadi pelaku mengganti misalnya kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pidana yang dilakukannya, sehingga kemudian bisa kayak semacam dihitung kerugiannya oleh LPSK sehingga kemudian ditentukan berapa rupiah, misalnya kehilangan pekerjaan, harus ya macam-macam lagi, misal nggak menyelesaikan pendidikan atau apa gitu, harus berpindah pekerjaan gitu ya, itu restitusi. Kalau kompensasi itu dari pemerintah, karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar itu pemerintah itu yang berkewajiban untuk melindungi warganya. Jadi kalau ada warganya mendapatkan kekerasan, maka adalah salah pemerintah juga gitu loh, karena tidak mampu melindungi warganya. Kemudian reintegrasi sosial, jadi kayak semacam dia bagaimana dia bisa diterima di lingkungan tersebut. Kalau dia memutuskan untuk kembali bekerja di tempat yang sama, misalnya kayak gitu ya, maka yang di situ yang pimpinan dan sebagainya, pemerintah dan sebagainya itu perlu untuk misalnya mensosialisasikan dan memulihkan nama baiknya gitu. Yang semula mungkin ada rumor-rumor ini dan penguasa yang di situ perlu menyampaikan bahwa kebenarannya itu seperti apa gitu ya. Oke. Next. Nah, ini adalah piramida kebutuhan korban. Jadi yang pertama itu di bawah sini, ini adalah keamanan dan layanan sosial dan kesehatan dasar yang dibutuhkan. Kadang-kadang korban yang datang kepada kita itu kayak nggak punya KTP gitu ya, sehingga kemudian nggak bisa mengakses layanan kesehatan yang gratis gitu ya. Nah itu. Oke, makasih. Ya. Terus kemudian dukungan ekstra dari komunitas dan keluarga untuk kesejahteraan psikososial, layanan berikutnya. Nah, kemudian ada penanganan kasus yang disediakan oleh pekerja komunitas ataupun lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian. Terus kemudian ada profesional terlatih, psikolog
yang boleh melakukan intervensi psikologis tentu saja. Nah, kita pendamping ada di mana? Ada di sini. Ada di keamanan ini. Keamanan dan layanan sosial dan kesehatan dasar yang dibutuhkan. Jadi memberikan rasa aman kepada korban. Gitu ya. Untuk kemudian bagaimana mengakses layanan-layanan yang di atasnya. Gitu. Berikutnya. Nah, di psikologi itu ada istilah yang namanya psychological first aid atau di Indonesia kan itu sebagai pertolongan pertama psikologis. Ya. Nah, pertolongan pertama psikologis ini merupakan respon yang bersifat manusiawi dan suportif kepada sesama manusia yang sedang menderita atau memerlukan dukungan sebagai salah satu strategi untuk membantu seseorang yang sedang dalam krisis untuk memiliki daya lenting. Jadi artinya kalau dia terjatuh bisa berdiri lagi, gitu ya kan, lenting. Kembali seperti semula. Dalam situasi traumatis yang tidak diharapkan dan tidak direncanakan. Kadang-kadang kita nggak bisa mencegah kekerasan, tapi kekerasan itu terjadi dan menimbulkan dampak. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa bangkit kembali, korban bangkit kembali. Kemudian tujuannya apa? Mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk. Gitu. Apa sih PPP ini? Berikutnya. Nah, lihat, dengar dan rujukkan. Lihat, dengar dan rujukkan. Ketika korban misalnya datang ke kita perlu perhatikan dulu. Apa yang diperhatikan? Keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kondisi fisik. Pertama, apakah kita dalam kondisi bisa membantu? Misalnya kayak gitu. Kalau orang datang ke kita, tapi kita lagi stres juga, ya kan? Oleh misalnya persoalan kita sendiri ya, lagi patah hati misalnya gitu ya. Terus kemudian disuruh membantu korban, ada kebutuhan untuk membantu korban. Ya, pasti kan hasilnya juga enggak bagus ya gitu ya. Jadi kita lihat dulu. Terus kemudian keamanan juga. Ini korban datang ada pelaku enggak sih? Diikutin pelaku enggak? Kayak gitu. Jadi kita pastikan dulu keamanan kita. Ya kan? Mampu enggak kita, aman enggak kita untuk memberikan pertolongan? Terus kemudian juga kondisi fisik korban misalnya. Korban misalnya dengan luka-luka yang butuh bantuan medis segera. Gitu. Itu yang pertama kali mesti kita penuhi. Atau satu lagi, yang datang kepada kita adalah korban perkosaan. Enggak perlu ceritanya dulu, enggak perlu kronologisnya dulu seperti apa. Langsung ke visum. Betul. Ya. Kemudian juga ini ya, bantuan darurat atau bantuan dasar segera, periksa atau dia mungkin kelaparan gitu ya, atau sudah enggak makan berhari-hari gitu ya, mungkin perlu diberi makan yang penting. Terus kemudian periksa reaksi stres yang serius, apakah gemeteran ya kan, terus kemudian mungkin keringatan atau apa gitu ya. Maka kita perlu misalnya kayak menenangkan dirinya terlebih dahulu. Gitu. Terus kemudian dengar, kalau kita berada di satu tempat gitu misalnya, dengarkan juga kira-kira apa yang deketi, kemudian dengarkan kan. Dengarkan apa yang ingin diceritakan dia, apapun. Jadi kalau jadi pendamping ini, yang pendamping korban, ini enggak perlu kita menanyakan kronologinya terlebih dahulu. Yang penting adalah bagaimana rasa aman dulu. Dan kadang-kadang kalau kita mendengarkan, itu ceritanya itu kadang enggak urut. Ya kan, orang yang namanya lagi stres ya kan, lagi shock, itu enggak urut, terus kemudian enggak lengkap gitu kan. Apapun yang keluar yang membuat dia nyaman itu kita dengarkan dulu. Gitu. Kemudian intinya kita kayak memvalidasi semua perasaannya dia. Gitu. Dan satu lagi, kalau seseorang itu bercerita tentang kekerasan, ya kita harus percaya. Gitu.
mempercayai dia itu adalah salah satu kunci supaya korban itu berbicara, gitu ya. Terus kemudian tanyakan kebutuhannya apa, ya, kekhawatirannya apa, dan juga dengarkan cerita dan bantu untuk merasa tenang, gitu. Ada beberapa teknik, misalnya kayak posisi duduk juga ya, posisi duduk jangan sampai berhadapan-hadapan langsung frontal, tapi kayak menyudut gini ya. Jadi dia duduk di sini maka saya akan di sini, gitu. Jadi juga tidak langsung melihat mata karena dia mungkin akan merasa kayak terintimidasi, jadi perlu menyamping gitu ya. Terus berikutnya itu rujukkan. Jadi kita udah tahu kebutuhannya apa, rujukkan. Gitu. Berikutnya. Kemudian dampak bekerja sebagai pendamping korban. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah burnout, itu mental dan fisik mengalami kelelahan yang amat sangat disebabkan oleh stres yang dialami. Karena kalau mendengarkan konflik itu kan jadi stres ya kita juga. Apalagi kalau kita juga punya persoalan sendiri. Itu makanya kalau yang jadi korban kalau bisa yang mereka yang kira-kira psikologisnya sudah firm, sudah nyaman ya, aman gitu ya dengan diri sendiri sehingga kemudian bisa menguatkan korban. Kemudian juga compassion fatigue, itu kelelahan karena kepedulian dengan kondisi orang lain, gitu. Jadi kita kadang-kadang tuh kayak terlalu sayang, terlalu gitu kan juga istilahnya terlalu kasihan, itu juga membuat kita jadi kayak merasa bersalah kalau nggak bisa membantu dia gitu ya. Nah itu perasaan bersalah karena nggak bisa bantu dia itu yang kadang-kadang ini. Kemudian juga vicarious trauma, berempati, menderita, merasa berkomitmen untuk bertanggung jawab bahwa dia itu ini harus bisa gitu. Jadi kita ini bukan superhero ya yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan orang lain gitu sebenarnya. Jadi istilahnya perlu untuk kita juga tahu bahwa kita juga manusia gitu. Terus berikutnya, nah ini mungkin juga bisa membantu, nanti kita diskusi terkait kasus lebih banyak aja. Kalau kita kelelahan fisik perlu lihat makan minum kita cukup enggak, teratur enggak, terus tidur cukup enggak, olahraga cukup enggak gitu. Terus kemudian juga psikis misalnya kita lelah secara psikis, kita berefleksi kira-kira apa yang membuat kita mengalami itu, terus kemudian kita bisa memahami apa yang kita butuhkan, tahu bahwa kita sedang lelah, kapan istirahat gitu ya. Terus kemudian juga emosi, menghabiskan waktu bersama orang yang disayang, beri waktu untuk menangis ya, nggak apa-apa, meluapkan emosi. Kemudian juga spiritual, yaitu ibadah kita gitu ya. Nah kalau di Safia Mira biasanya kami melakukan ini setahun 2 kali. Yang namanya itu pemulihan diri bagi pendamping. Nanti mungkin bisa diusulkan kepada SFPMI untuk para pendamping ini juga perlu untuk diproses juga emosi ya, psikisnya juga. Next. Nah ini kami dari Safia Mira, jadi Karangpilang Surabaya, mungkin ada yang dari Surabaya ya. Ya. Oke. Iya, dari Surabaya mungkin bisa bekerja sama dengan kami. Biasanya kami kalau ada korban itu emang bersinergi dengan UPT, ya. Tapi UPT itu biasanya mereka hanya memproses di awal-awal. UPT PPA, jadi unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Jadi setiap kabupaten itu ada unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan perempuan dan anak. Jadi ini milik pemerintah, berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu. Nah, kami biasanya ke situ, tapi biasanya mereka
di awal-awal pada saat kejadian itu bergerak, namun setelah itu tuh biasanya mereka akan tinggalkan korban ini ya. Nah kalau di kami mengisi kekosongan itu. Jadi kayak kita memberikan pemulihan psikologis jangka panjang, yang itu tidak diberikan pemerintah. Nah itu kita adakan itu, dan semua korban kekerasan berbasis gender itu mengaksesnya dengan cuma-cuma atau tidak berbayar. Gitu. Itu aja dulu, karena kayaknya diskusinya akan lebih menarik ya, karena teman-teman juga punya pengalaman banyak di lapangan. Itu, terima kasih. Ya. Mungkin pertanyaan ya? Gitu kan? Baik teman-teman, itu tadi materi ya dari Bu Siti, dan sekarang kita buka untuk diskusi. Kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Silahkan, siapa yang mau bertanya duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ambarwati dari Surabaya. Yang ingin saya tanyakan Bu Siti, mengenai restitusi selama memegang atau merealisasikan ini yang pernah panjenengan pegang atau mungkin mendengar atau mungkin bagaimana itu selama ini itu maksimalnya sudah bagaimana? Untuk mengingat akhir-akhir ini kan sistem hukum di Indonesia itu kan luar biasa keperbedaannya ya, para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terus kemudian kevalitan dari suatu kasus, apalagi yang menjadi korban di sini adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang ibaratnya kasarnya nggak duit itu. Mawon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Nanti yang kedua, tapi ini langsung nama dulu ya, perkenalan dulu biar sekalian disebutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatus Solihah, saya dari PUK AJAI. Pertanyaan saya ya Bu ya, untuk yang pertama, apa kalau lihat dari penjelasan yang Ibu jelaskan terkait semua jenis-jenis kekerasan gender, apakah kekerasan gender itu hanya berkutat di kekerasan seksual saja? Padahal kita pekerja perempuan, maksudnya itu kekerasan seksual itu sudah pastilah Bu ya, hukum itu sudah jelas seperti itu. Terus kita itu juga di peraturan perusahaan itu sudah jelas seperti itu ya Bu ya. Cuman kita perempuan di perusahaan itu masih banyak kekerasan-kekerasan yang memang kelihatannya itu bukan kekerasan seksual, cuman itu juga kalau menurut kami perempuan itu adalah kekerasan gender, ya kan? Kekerasan verbal, misalkan perkataan yang tidak pantas, perlakuan yang tidak pantas, seperti itu. Apakah seperti itu juga termasuk dengan kekerasan gender yang materi yang Ibu bawa ini? Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kita korban pelecehan seksual, kalau misalkan kita itu, katanya orang Jawa itu, kalau misalkan bukti itu diflorkan, maka itu menjadi wirang itu apa ya? Aib, seperti itu. Padahal kalau kita bicara, mungkin saya minim hukum juga nggih Bu nggih. Tapi kalau misalkan kita itu bicara hukum ya Bu ya, kalau misalkan ada kekerasan, pastilah ketika kamu bilang saya itu dilecehkan, saya dipukul, saya mengalami kekerasan seksual, apa yang akan sampean lakukan? Maka kita itu diminta untuk melakukan yang namanya visum, seperti itu. Apakah itu bukan bentuk dari pembuktian Bu? Kalau seperti itu. Ngoten Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, coba ini udah nih di sebelah sini. Hayo coba teman-teman yang lain. Siapa? Ayo siapa lagi? Karena sebelah sana nggak ada, coba yang sebelah sini masih ada nggak nih? Ayo. Kayaknya banyak yang udah mengerti ini ya. Ya udah, coba kita untuk pertanyaan yang 2 tadi dulu ya dijawab sama Bu Siti. Silakan. Baik,
memang di UU TPKS itu mengatur terkait restitusi ya, sama kompensasi. Selama ini yang sudah berjalan bukan dalam kasus kekerasan seksual, itu kayak ada kompensasi dari pemerintah terutama pada kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, kalau pada kasus-kasus UU TPKS di mana restitusi ini ada gitu ya, aturan tentang restitusi, terus terang emang yang saya dengar ya, karena kami juga Safi Amira berjejaring dengan lembaga di seluruh Indonesia gitu kan, lembaga pendampingan juga kayak kami, pendampingan perempuan, mungkin teman-teman nanti juga bisa berjejaring dengan mereka, dan di setiap daerah itu ada lembaga yang concern dengan hal tersebut, misalnya kayak di Pasuruan ada WCC Pasuruan, ya kan, terus kemudian di Jember ada LBH Jentera, ada yang baru tapi saya lupa namanya. Terus kemudian di Mojokerto dulu pernah ada Bina Anissa. Bina Anissa itu bagian jaringan dari Safi Amira juga, tapi sekarang lebih fokus kepada LBH-nya ya, karena Bu siapa itu sudah wafat gitu. Jadi restitusi itu ada kayaknya baru berhasil itu di 1-2 kasus gitu. Jadi pelakunya yang memberikan uang, sejumlah uang ganti rugi sebagai pengganti akibat dari kekerasan yang dilakukannya. Apakah itu ganti biaya medis, ganti biaya konseling psikologis untuk pemulihan mental, nah itu dibebankan kepada si pelaku. Nah, di Safi Amira sendiri itu pernah terjadi, kayak misal, karena kami kebetulan lebih dekatnya ke pendidikan ya, bukan ke buruh, kami itu pernah mengadvokasi satu kasus kekerasan seksual non-verbal yang sifatnya itu dia kayak mereka pacaran, 2 orang pacaran, terus kemudian setelah pacarannya selesai, ya kan, si cowok ini mereview kegiatan mereka dan itu disebarkan di WA online ya, cyber ya, nah online. Terus kemudian kami advokasi dan kebetulan waktu itu universitasnya itu universitas yang sangat hierarkis gitu ya. Terus kemudian ada hubungannya dengan militer gitu. Terus kemudian kami berhasil terbukti bahwa ternyata nggak cuman dia korbannya, tapi juga ada beberapa yang lain gitu kan. Sehingga kemudian waktu itu universitas yang kemudian menyanggupi bahwa pemulihan psikologis dari si korban ini akan ditanggung oleh universitas gitu. Tapi saya kurang tahu apakah uangnya universitas itu akan dari pelaku atau bukan gitu ya. Nah, terus kemudian selama beberapa waktu korban ini konseling bareng kami dan bilnya istilahnya tagihannya itu kami tagihkan ke universitas. Nah, itu tidak dibayar sama universitas. Mungkin juga dia perlu ini kan. Sampai kemudian si cowok ini meninggal. Karena dia sama kakaknya itu mobilnya nyemplung ke kali, tenggelam. Baru setelah itu biaya-biaya itu dilunasin sama universitas karena merasa bahwa itu hutang bagi yang meninggal gitu kan, mungkin gitu. Jadi itu yang pernah terjadi di kami. Terus yang kedua itu kasus di kebetulan militer juga. Itu bukan, jadi kasus hukumnya nggak pernah berjalan. Cuman kemudian dimediasi oleh pengadilan, bukan pengadilan sih, Otmil ya, Otmil. Jadi belum sampai proses hukum karena bukan sampai. Jadi kalau istilahnya itu kayak JR gitu ya, RC sorry. Jadi diselesaikan di luar pengadilan dengan mediasi. Nah itu sempat terjadi negosiasi yang mungkin sekitar 300 juta dari si ini pelaku. Gitu. Oh, bulanan ya, yang jelas nggak bisa cepat. Jadi prosesnya tuh iya panjang, bahkan ketika
ya melalui intimidasi juga, kayak misal orang-orang berseragam kemudian datang juga kayak gitu, semacam itu. Iya. Ya, kami jangankan restitusi, kami ada satu kasus yaitu pelecehan seksual terhadap anak di Grab, ya, di kok saya ngomong merek salah, di ojek online, gitu ya, di ojek online. Terus kemudian kita coba untuk advokasi untuk istilahnya ini bisa menggunakan UU TPKS ini sehingga pelaku itu bisa dihukum, gitu ya. Itu aja sampai sekarang sampai anaknya udah lulus ya. Dari anak-anak itu sekarang dia dari SMP udah lulus SMA, yang pelakunya belum jadi tersangka. Jadi setahun lebih sampai ulang tahun anak saya, kata ibunya gitu. Pokoknya saya nggak mau nyerah, dan itu masih ditawarkan bahwa dia akan mau nggak kalau misalnya mediasi, gitu. Betul, tanpa ada penyelesaian hukum gitu. Ibunya nggak mau, ibunya saya nggak mau. Iya gitu, jadi ya. Terus kemudian, apakah sudah cukup? Ya. Kemudian untuk ibu, mohon maaf tadi pertanyaannya tentang apa ya? Apakah KGB itu berkutat hanya di iya. seksual saja? Sorry ya, enggak, tentu saja enggak. Kekerasan berbasis gender itu adalah kekerasan yang nanti dijelaskan sama Mbak Ika, bisa PKDRT ya, KDRT, dan bisa fisik, bisa psikis, yang mungkin enggak seksual gitu ya. Tapi kalau misal itu adalah mengomentari bentuk tubuh, kemudian ya mengomentari bentuk tubuh, kayak misal kamu ya body shaming gitu ya. Nah, itu termasuk juga di dalam kekerasan seksual. Ya, secara garis besar seperti itu, sampai nanti nggak tahu, mungkin perusahaan punya kebijakan lain, tapi yang ada di undang-undang itu seperti ini. Yang ada di itu surat edaran, ya, surat edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi setiap perusahaan itu sebenarnya sudah harus punya mekanisme itu. Tapi sampai itu dari tahun 2011 sudah dikeluarkan. Tapi sampai sekarang 2024 itu masih banyak ya perusahaan yang belum punya itu. Sehingga kemudian dikeluarkan keputusan menteri. Itu pun kayak ogah-ogahan, karena di dalam isi keputusan menteri itu kayak semacam dibuat secara terburu-buru gitu. Jadi ya mungkin perlu advokasi yang lebih tinggi, mungkin ada peraturan menteri gitu ya, kayak Permendikbud itu, Kemendikbud itu sangat progresif gitu ya. Terutama dari perguruan tinggi. Terus baru kemudian mereka punya Permendikbud nomor 46 itu. Nah, itu yang mengatur nggak hanya ini, mungkin juga diskriminasi, ya kan? Karena di pekerjaan itu sangat mungkin adanya diskriminasi ya. Mereka yang misalnya punya masuk dari orang dalam itu bisa langsung gitu ya naik gitu. Itu kayak gitu. Jadi di kebijakan yang mendiskriminasi itu juga masuk ke dalam hal yang dilarang. Jadi adalah termasuk bentuk kekerasan juga gitu. Jadi kalau di Kepmenaker ini malah nggak menyinggung terkait diskriminasi ini, karena kan jenjang karier itu kan juga perlu ya, gitu. Terus mungkin juga kayak perlu ada kayak semacam kalau di pekerjaan itu kayak apa ya, affirmative justice, mungkin keadilan yang ini ketika kemudian jajaran manajer, jajaran pekerja itu juga perlu ada kayak jenjang karir yang jelas gitu antara perempuan dan laki-laki gitu. Kekerasan berbasis gender gitu. Jadi PKDR juga, jadi kekerasan fisik juga gitu kan. Terus kemudian ya rata-rata sih kebanyakan ya lebih banyak ke kekerasan seksual yang diadukan. Tapi kalau dulu itu
jarang sekali kekerasan seksual itu yang diadukan karena belum adanya peraturan ini. Terus kemudian pengkategoriannya itu juga masih kepada kekerasan psikis. Itu kalau misalnya dapat body shaming dan sebagainya itu lebih ke psikisnya. Dan kami juga menyediakan kayak semacam pemeriksaan psikologis gratis gitu ya kepada korban kekerasan berbasis gender. Gitu. Ya, selama ini korban yang datang ke kami punya form pengaduan di laman-laman media sosial kami, di website juga kami ada form pengaduan gitu yang bisa diakses oleh siapa saja gitu. Terus kemudian juga dari mulut ke mulut ya orang itu, terus kemudian mereka datang langsung ke Safi bisa juga. Terus kita dulu sempat misalnya kalau ada yang viral itu kita jemput bola. Gitu. Tapi sekarang kalau ada yang viral tuh biasanya UPT akan cepat, pemerintah cepat gitu deh. Jadi kita nggak terlalu ini. Ya, pernah dengar nggak yang dia diteror sama pacarnya, cyber, ya kan? Nah, selama 10 tahun itu sejak karena dia berbuat baik di SMP, terus kemudian ternyata orang itu naksir sampai kemudian intimidasi dan teror. Ya teman. itu sudah viral, jadi saya sebutkan saja. Sebenarnya dia juga melapor ke Safi Amira, tapi kemudian diambil alih oleh si ini kepolisian. Perkenalkan saya Andriria Putri dari Surabaya. Berarti selama ini korbannya yang melapor gitu kan ya Bu. Nah ini kita teman-teman ini kan gimana caranya untuk korban ini bisa berani untuk melapor. Kita kan perannya di situ. Itu ada kisi-kisi nggak untuk meyakinkan bahwa kan banyak korban yang nggak berani lapor kan ya. Ya kayak gitulah. Itu gimana kisi-kisi untuk meyakinkan itu gitu loh. Itu kan peran kita di situ ya sebenarnya. Pertama tentu saja kita ada kayak sosialisasi layanan ya, sosialisasi lembaga ya, bahwa sekarang kalau ada kekerasan teman-teman bisa mengadu ke kami loh kayak gitu, dan itu sering kita ini kan di di media sosial. Nah itu ternyata kemudian yang membuat mereka datang ke kami. Nah tapi nggak semua korban itu mau memproses secara hukum kan. Nah ini kan yang kita ini kan dan nggak mau berurusan dengan pelaku juga. Mereka hanya pengen supaya gimana nih aku supaya tenang ya kan, supaya aman. Nah sebenarnya itu juga yang artinya layanan yang kita berikan. Apakah nanti mau lanjut dilaporkan istilahnya dikasuskan, itu kan juga terserah dia. Ya karena menurut kami tuh nggak ngerti suasana atau situasi kondisi korban itu seperti apa. Karena kita juga nggak bisa memberikan lebih toh. Kalau dia misalnya nanti malu gitu ya, menanggung malu karena dibicarakan orang itu pasti ada kan. Nah itu kita juga nggak bisa kok. Gimana caranya supaya dia nggak malu? Gimana orang-orang itu supaya nggak ini? Kita nggak bisa sendirian melakukan itu. Jadi kita nggak menjanjikan lebih kepada korban. Tapi kita hanya menunjukkan alternatif yang bisa dilakukan, gitu ya. Betul, dia aman dulu ya, itu yang pertama, betul. Kalau nyaman mungkin, Kita dulu, nanti akan dibuka ya season kedua. maaf ya, saya minum. Tenang, makin panas. Sabar. Baik, gimana tadi untuk season pertama? Udah puas ya teman-teman ya? Nah sekarang kita buka untuk season yang kedua. Tadi Mbak. Nanti